Kemala dan Sadewo sudah menikah hampir 7 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir kampung, tidak jauh dari sawah dan kebun singkong milik warga. Hidup mereka sederhana. Sadewo bekerja sebagai mandor proyek bangunan di kota kecamatan, sementara Kemala membuka warung kecil di depan rumah yang menjual kebutuhan harian. Selama ini, hidup mereka berjalan lurus-lurus saja. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Di awal pernikahan, Sadewo dikenal sebagai suami yang ringan tangan dan tidak banyak tingkah. Pagi berangkat kerja, sore pulang, malam duduk di teras sambil minum kopi buatan Kemala. Mereka sering berbincang soal hal-hal kecil, mulai dari harga beras sampai rencana memperbaiki atap rumah yang bocor. Tidak ada yang istimewa, tapi Kemala merasa cukup dan tenang. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana itu perlahan berubah. Sadewo mulai sering pulang malam. Awalnya Kemala mengira itu karena proyek di kota sedang banyak. Ia tidak langsung curiga. Ia tetap menyiapkan makan malam, memanaskan sayur, dan menunggu suaminya pulang. Tapi jam demi jam berlalu. Sadewo baru muncul ketika malam hampir habis. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah bekerja. Ada raut lain yang sulit dijelaskan. Kemala pernah bertanya dengan nada pelan, "Mas, kok sekarang sering pulang malam? Kerjaannya nambah ya?" Sadewo hanya menjawab singkat, "Iya, jangan banyak tanya." Jawaban itu membuat Kemala terdiam, bukan karena marah, tapi karena tidak biasa. Sadewo dulu bukan tipe yang mudah naik nada. Kalau capek paling hanya mengeluh sebentar, lalu minta dibuatkan teh hangat. Perubahan Sadewo tidak berhenti di situ. Ia jadi gampang tersinggung. Hal-hal kecil bisa memicu amarahnya. Piring yang belum dicuci, suara radio yang terlalu keras, atau pertanyaan sederhana dari Kemala sering dibalas dengan tatapan tajam. Kadang Sadewo memilih diam, masuk kamar, dan mengunci pintu. Kemala hanya bisa duduk di ruang tengah, menatap lantai, bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah? Sebagai istri, Kemala mencoba bercermin pada dirinya sendiri. Ia merasa mungkin ia terlalu sibuk mengurus warung sampai kurang memperhatikan suami. Atau mungkin penampilannya sudah tidak seperti dulu. Ia mulai bangun lebih pagi, membersihkan rumah lebih rapi, dan berusaha menyambut Sadewo dengan senyum, meski hatinya sering terasa berat. Namun usaha itu tidak banyak mengubah keadaan. Sadewo justru semakin menjauh. Ia jarang makan bersama. Jika makan, ia lebih sering melakukannya sendiri tanpa bicara. Ponselnya kini hampir selalu ada di tangannya. Kalau ada pesan masuk, ia cepat-cepat membacanya lalu menyimpannya kembali. Saat Kemala mendekat, Sadewo terlihat tidak nyaman. Pernah suatu malam, Kemala duduk di samping Sadewo di teras, mencoba membuka obrolan seperti dulu. "Kita sudah lama nggak ngobrol, Mas," kata Kemala pelan. Sadewo menghela nafas panjang. "Aku capek, jangan mulai lagi." Kalimat itu menusuk, tapi Kemala memilih diam. Ia tahu jika ia memaksa, pertengkaran hanya akan terjadi. Dan Kemala bukan tipe perempuan yang suka ribut. Ia lebih sering menyimpan perasaan sendiri. Di dalam hatinya, Kemala mulai merasa ada jarak yang tidak bisa ia jangkau. Sadewo ada di depannya, tapi terasa jauh. Ia seperti orang lain yang singgah di rumah itu, bukan lagi suami yang dulu ia kenal. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan Sadewo. Tetangga depan rumah sempat bertanya pada Kemala, "Mas Sadewo sekarang sering lembur ya?" Kemala hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia tidak ingin membuka masalah rumah tangganya ke orang lain. Baginya, urusan suami istri sebaiknya disimpan sendiri, sejauh masih bisa ditahan. Suatu sore, ketika Kemala sedang menyusun barang dagangan di warung, beberapa ibu-ibu kampung berkumpul di bawah pohon mangga dekat jalan. Mereka terlihat membicarakan sesuatu dengan suara berbisik. Kemala tidak terlalu memperhatikan sampai ia mendengar satu nama disebut. "Katanya, janda baru itu pindahan dari desa seberang," kata salah satu ibu. "Iya, yang rumahnya dekat sungai itu. Namanya Astuti," sahut yang lain. Kemala menoleh sekilas, hanya karena penasaran. Ia belum tahu siapa Astuti. Ia jarang ikut urusan gosip kampung. "Cantiknya beda," lanjut ibu yang lain. "Bukan cantik biasa."
Kemala kembali sibuk dengan warungnya. Ia tidak terlalu peduli dengan pembicaraan itu. Baginya, orang baru di kampung adalah hal biasa. Banyak pendatang yang datang dan pergi. Malam harinya, Sadewo pulang lebih larut dari biasanya. Kemala yang hampir tertidur terbangun ketika mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Ia bangkit dan membuka pintu. Sadewo masuk tanpa menatapnya, langsung meletakkan jaket dan menuju kamar mandi. Saat Sadewo keluar, Kemala menyodorkan makan malam yang sudah disiapkan. Sadewo hanya melirik sebentar. "Nanti saja," katanya dingin. Kemala mengangguk. Ia kembali duduk di kursi kayu. Ada perasaan asing yang semakin kuat di dadanya. Ia merasa tidak lagi mengenali suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian, Sadewo melihat Sadewo berdiri di pinggir jalan kampung sepulang kerja. Ia tampak berbincang dengan beberapa pria lain. Tidak lama kemudian, seorang perempuan lewat di hadapan mereka. Perempuan itu berjalan santai, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Rambutnya terurai, wajahnya terlihat bersih dan segar. Sadewo sempat terdiam sejenak. Pandangannya mengikuti perempuan itu sampai menghilang di tikungan. Kemala memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu di cara Sadewo menoleh, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Salah satu pria di situ berkata, "Itu Astuti, janda yang baru pindah." Sadewo tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Perempuan itu adalah Astuti. Kemala tidak langsung berpikir buruk. Ia hanya mencatat kejadian itu di kepalanya. Namun entah kenapa, malam itu ia sulit tidur. Wajah Sadewo yang tampak berbeda saat melihat perempuan itu terus berbayang. Kemala tidak tahu bahwa sejak hari itu, retakan kecil di rumah tangganya akan semakin melebar. Ia belum mengenal Astuti, belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan belum siap menghadapi perubahan yang akan datang. Yang ia rasakan hanya satu, rumah yang dulu terasa hangat, kini perlahan menjadi dingin tanpa suara. Nama Astuti mulai sering terdengar di kampung dalam waktu singkat. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara atau suka menonjolkan diri, tapi kehadirannya selalu menarik perhatian. Wajahnya terlihat segar setiap hari, seolah tidak pernah kelelahan. Kulitnya tampak bersih, sorot matanya tenang, dan senyumnya gampang membuat orang lain lupa diri. Banyak warga menyebut kecantikannya tidak biasa, berbeda dari perempuan kampung kebanyakan. Astuti tinggal sendirian di rumah kecil dekat sungai. Sejak pindah, ia jarang ikut kegiatan warga. Ia hanya sesekali terlihat ke pasar atau menyapu halaman rumahnya di pagi hari. Namun, setiap kali ia muncul, pembicaraan di kampung langsung berubah arah. Para pria sering memperhatikan lebih lama dari seharusnya, sementara para perempuan menatap dengan perasaan campur aduk antara heran dan curiga. Di warung kopi, nama Astuti kerap disebut dengan nada bercanda, tapi mata para lelaki tidak bisa menyembunyikan ketertarikan. Mereka saling melempar senyum dan komentar, meski tak satu pun berani mendekat secara terang-terangan. Seolah ada batas tak terlihat yang membuat mereka hanya berani mengagumi dari jauh. Sadewo termasuk salah satu yang merasakan perubahan itu. Awalnya ia tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Ia hanya merasa pikirannya sering melayang. Di tengah pekerjaan, wajah Astuti tiba-tiba muncul begitu saja. Saat mengaduk semen atau memberi arahan pada pekerja, pikirannya buyar tanpa sebab jelas. Ia sendiri heran karena ia jarang memikirkan perempuan lain selain istrinya. Beberapa kali Sadewo mencoba mengusir pikiran itu. Ia menyalahkan kelelahan atau kurang tidur. Namun setiap kali ia melewati jalan dekat sungai, langkahnya melambat. Ia menoleh ke arah rumah Astuti, berharap melihat perempuan itu sedang berada di halaman. Jika Astuti muncul, ada rasa hangat aneh yang menjalar di dadanya. Jika tidak, ia merasa kecewa tanpa tahu alasannya. Sadewo mulai mencari-cari alasan untuk lewat jalan itu. Kadang ia memutar arah sepulang kerja, meski jaraknya lebih jauh. Di rumah ia semakin sering melamun. Tatapannya kosong, pikirannya jauh. Kemala menyadari perubahan itu, tapi tidak bisa menebak apa penyebabnya. Setiap kali ditanya, Sadewo menjawab singkat atau menghindar. Sementara itu, Astuti menjalani hari-harinya dengan cara yang tidak diketahui siapapun. Di balik pintu rumahnya yang selalu tertutup rapat saat malam tiba, ia menjalani kebiasaan yang sudah lama ia pelajari. Astuti bukan perempuan yang percaya keberuntungan datang dengan sendirinya. Ia merasa hidup terlalu keras untuk menunggu nasib baik tanpa usaha.
Malam-malam tertentu, Astuti membersihkan diri dengan teliti. Ia menyalakan lampu redup dan duduk di depan cermin kecil. Di sekitarnya tersimpan beberapa benda yang tidak ia perlihatkan pada siapapun. Ia melafalkan doa-doa dengan suara pelan, mengikuti ajaran yang ia dapatkan dari seseorang di masa lalu. Baginya, semua itu adalah jalan pintas agar hidupnya tidak terus berada di bawah. Astuti paham betul apa yang ia lakukan. Ia tahu ada risiko, tapi ia juga tahu hasilnya cepat terlihat. Sejak menjalani ritual itu, ia merasa lebih percaya diri. Tatapan orang-orang berubah. Cara mereka memandangnya tidak lagi biasa. Astuti menikmati perhatian itu, meski ia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Di siang hari, Astuti bersikap biasa saja. Ia tetap sederhana, tidak berdandan berlebihan. Namun ada sesuatu yang membuat orang betah berlama-lama di dekatnya. Obrolan ringan terasa lebih menyenangkan, waktu seolah berjalan lebih lambat. Astuti sering berpura-pura tidak menyadari efek itu, meski di dalam hati ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Sadewo semakin sering terjebak dalam perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia tidak berani mendekati Astuti secara langsung, tapi keinginan untuk melihatnya semakin kuat. Setiap kali bertemu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia pulang dengan kepala penuh, gelisah tanpa sebab yang jelas. Di rumah, hubungannya dengan Kemala semakin renggang, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena jarak yang terus bertambah. Sadewo sering duduk diam, tidak fokus saat diajak bicara. Kadang ia terlihat mudah tersinggung, kadang sangat dingin. Kemala hanya bisa menebak-nebak, merasa tersisih tanpa tahu harus berbuat apa. Warga kampung mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa perempuan mengeluhkan sikap suami mereka yang berubah. Lebih sering melamun, mudah marah, atau terlalu sering keluar rumah. Nama Astuti kembali disebut, kali ini dengan nada lebih serius. Ada yang mulai mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Astuti mendengar bisik-bisik itu, tapi memilih diam. Ia tahu selama tidak ada bukti, semua hanya akan menjadi gosip. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain. Namun setiap malam ia tetap mengulangi ritualnya dengan disiplin. Baginya itu adalah harga yang harus dibayar agar ia tidak kembali menjadi perempuan yang terabaikan. Sadewo semakin sulit mengendalikan dirinya. Ada dorongan dalam dirinya untuk lebih dekat, untuk mengenal Astuti lebih jauh. Dorongan itu terasa kuat, kadang membuatnya lupa waktu dan kewajiban. Ia mulai berbohong kecil pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa semua ini hanya rasa penasaran biasa. Tanpa disadari Sadewo, sesuatu sedang mengikat pikirannya pelan-pelan, bukan dengan paksaan, tapi dengan rasa nyaman yang menipu. Sementara itu, Kemala masih berdiri di tempat yang sama, menunggu penjelasan yang tak pernah datang. Babak baru telah dimulai. Pesona Astuti menyebar seperti kabut tipis, tidak terlihat jelas, tapi terasa dampaknya. Dan Sadewo, tanpa sadar, sudah melangkah terlalu jauh ke dalam pengaruh yang belum ia pahami sepenuhnya. Perubahan Sadewo kini tidak bisa lagi disebut hal kecil. Jika dulu ia hanya dingin dan pendiam, sekarang sikapnya mulai menyakitkan. Kemala yang biasanya sabar, mulai sering menahan air mata sendirian. Setiap hari terasa lebih berat dari hari sebelumnya. Sadewo tidak lagi berusaha menutupi kejengkelannya. Jika Kemala bertanya, jawabannya sering bernada sinis. Kalau Kemala menyajikan makanan, Sadewo hanya mencicipi sedikit lalu meninggalkannya. Pernah suatu pagi, Kemala memakai baju yang jarang ia kenakan, berharap Sadewo sedikit memperhatikannya. Namun Sadewo hanya melirik sebentar lalu berkata, "Kamu sekarang beda, nggak kayak dulu." Kalimat itu menghantam perasaan Kemala. Ia berdiri kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa maksud kata beda itu? Apakah ia sudah tidak pantas lagi di mata suaminya? Apakah semua usahanya selama ini tidak berarti? Sejak saat itu, Sadewo semakin sering mengkritik. Ia membandingkan Kemala dengan perempuan lain, meski tidak menyebut nama. Ia menuduh Kemala tidak merawat diri, terlalu sibuk dengan warung, dan tidak lagi memperhatikan suami. Tuduhan itu membuat Kemala merasa kecil. Padahal, semua yang ia lakukan selama ini justru untuk menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan. Kemala mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjadi istri. Ia mencoba berubah,
membeli baju baru, merapikan rambut, bahkan menutup warung lebih awal agar punya waktu di rumah. Tapi semua itu seperti tidak ada artinya. Sadewo tetap menjauh, tetap dingin, dan semakin jarang berada di rumah. Kini Sadewo punya kebiasaan baru. Ia sering keluar dengan alasan urusan kampung. Kadang katanya diminta tolong mengantar barang, kadang diminta rapat mendadak. Namun jam pulangnya semakin tidak menentu. Kemala tidak bisa memastikan kemana suaminya pergi. Tapi satu hal yang ia sadari, arah langkah Sadewo sering menuju kawasan dekat sungai. Sadewo mulai sering singgah ke rumah Astuti. Awalnya ia hanya mampir sebentar, katanya sekadar menyampaikan pesan atau membantu hal kecil. Namun lama-kelamaan durasinya semakin panjang. Ia merasa nyaman berada di sana. Obrolan terasa ringan, tidak ada tuntutan, tidak ada pertanyaan yang membuatnya terpojok. Astuti selalu menyambut dengan sikap tenang. Ia tidak pernah mendesak atau menuntut apapun. Justru sikap itulah yang membuat Sadewo betah. Ia merasa dihargai, didengarkan, dan diterima apa adanya. Perasaan itu membuatnya lupa bahwa di rumah ada istri yang menunggu dengan hati penuh cemas. Tanpa Sadewo sadari, ketergantungannya semakin dalam. Ia gelisah jika sehari saja tidak melihat Astuti. Pikirannya kacau, emosinya tidak stabil. Di tempat kerja, ia sering kehilangan fokus. Kesalahan kecil membuatnya marah besar. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak karena Sadewo tidak lagi seperti dulu. Di rumah, Kemala semakin sering sendirian. Ia duduk di ruang tengah, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Kadang ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Sadewo di foto itu terlihat hangat, jauh berbeda dengan sikapnya sekarang. Kemala tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Suatu malam, ketika Sadewo pulang larut, Kemala memberanikan diri bicara lebih serius. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Mas, kalau memang aku ada salah, bilang saja. Jangan begini," katanya. Sadewo menatapnya dengan wajah datar. "Kamu terlalu sensitif. Aku capek sama suasana rumah yang begini." Kalimat itu membuat Kemala terdiam. Ia ingin membela diri, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Sadewo lalu masuk kamar tanpa berkata apapun lagi. Malam itu, Kemala menangis dalam diam, memastikan suaminya tidak mendengar. Sementara itu, Sadewo semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit tidur. Setiap kali berada jauh dari Astuti, kepalanya terasa penuh. Ada dorongan kuat untuk segera menemuinya, seolah hanya di sana ia bisa bernapas lega. Warga kampung mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa orang melihat Sadewo terlalu sering berada di sekitar rumah Astuti. Ada yang mencoba menegur secara halus, tapi Sadewo selalu punya alasan. Ia tidak merasa melakukan kesalahan. Dalam pikirannya, ia hanya mencari ketenangan. Astuti sendiri semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan berhasil. Ia melihat perubahan di mata Sadewo, cara ia memandang, cara ia berbicara. Namun Astuti tidak sepenuhnya merasa tenang. Ada saat-saat di mana tubuhnya terasa lemas, kepalanya berat, dan tidurnya terganggu. Namun ia mengabaikan tanda-tanda itu, memilih fokus pada hasil yang ia dapatkan. Di sisi lain, Kemala mulai merasa terasing di rumahnya sendiri. Sadewo jarang berbicara, jarang makan bersama, dan hampir tidak pernah menatap matanya. Jika Kemala mencoba mendekat, Sadewo justru menjauh. Jarak itu semakin nyata, semakin menyakitkan. Kemala mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan? Ia masih mencintai Sadewo, tapi ia tidak tahu bagaimana cara menjangkau suaminya yang kini seperti orang lain. Ia merasa kalah oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia pahami. Sadewo tidak menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada pengaruh yang perlahan menguasai pikirannya, mengaburkan batas antara benar dan salah. Ia merasa tindakannya wajar, padahal sikapnya telah menghancurkan kepercayaan dan melukai orang yang selama ini setia menemaninya. Bab ini menjadi titik di mana rumah tangga Kemala dan Sadewo benar-benar berada di ujung rapuh.
Kemala semakin terabaikan, sementara Sadewo semakin tenggelam dalam pengaruh yang ia anggap sebagai kenyamanan. Tanpa ia sadari, langkahnya sudah terlalu jauh, dan jalan untuk kembali tidak lagi mudah. Kemala mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Perubahan Sadewo sudah terlalu jauh untuk dianggap sekedar capek kerja atau bosan dengan rutinitas. Ada jarak yang terasa tidak wajar, seperti ada penghalang yang sengaja diletakkan di antara mereka. Semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Kecurigaan Kemala mulai terbentuk dari hal-hal kecil yang ia dengar tanpa sengaja. Suatu pagi di pasar, saat ia membeli sayur untuk warungnya, dua perempuan paruh baya berbincang dengan suara pelan. Awalnya Kemala tidak memperhatikan, tapi namanya disebut. "Kasian itu Kemala," kata salah satunya. "Iya, suaminya sering kelihatan ke rumah Astuti," sahut yang lain. Kemala pura-pura sibuk memilih cabai, tapi telinganya menangkap setiap kata. Obrolan itu berlanjut dengan nada lebih hati-hati. "Astuti itu katanya bukan orang sembarangan. Ada yang bilang dia pakai cara-cara aneh," ujar perempuan pertama. "Ilmu pemikat katanya, bukan cuma satu orang yang berubah gara-gara dia." Kemala pulang dengan kepala penuh. Dadanya terasa sesak, tapi pikirannya justru mulai tersambung satu sama lain. Perubahan Sadewo, sikap dinginnya, dan ketergantungannya yang aneh kini terasa memiliki pola. Meski begitu, Kemala masih ragu. Ia tidak ingin menuduh tanpa dasar. Hari-hari berikutnya, bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Di warungnya sendiri, beberapa pembeli membicarakan hal yang sama. Nama Astuti disebut dengan nada waspada. Ada yang bilang suaminya jadi sering marah di rumah. Ada yang bilang suaminya berubah seperti orang linglung. Semua cerita itu terdengar mirip. Kemala mulai takut. Bukan hanya kehilangan Sadewo, tapi kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia teringat seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa, dikenal pendiam dan jarang bergaul. Tapi sering didatangi orang saat mengalami masalah yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Orang-orang memanggilnya Mbah Wiryo. Ia bukan dukun, tapi dikenal paham soal hal-hal gaib dan batasannya. Butuh waktu bagi Kemala untuk menguatkan diri sebelum mendatangi rumah itu. Ia tidak pernah membayangkan harus mencari jawaban ke arah seperti ini. Namun keadaan sudah memaksanya melangkah lebih jauh dari zona nyamannya. Sore itu, Kemala menutup warung lebih awal. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah Mbah Wiryo. Jantungnya berdebar, langkahnya ragu. Saat sampai, ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Mbah Wiryo memandang Kemala dengan tatapan tenang, seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. "Masuk, Nduk," katanya singkat. Di dalam rumah yang sederhana itu, Kemala duduk bersila di depan Mbah Wiryo. Bau kayu tua dan asap rokok tipis memenuhi ruangan. Kemala menceritakan semua yang ia alami, dari perubahan Sadewo hingga bisik-bisik warga. Suaranya sempat bergetar, tapi ia berusaha menyelesaikan ceritanya tanpa menangis. Mbah Wiryo diam lama setelah mendengarkan. Ia menunduk, lalu menghela napas pelan. "Yang kamu alami bukan hal sepele. Ada pengaruh yang bukan berasal dari dalam diri suamimu sendiri." Kemala menahan napas. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. "Suamimu kena pengikat, bukan sekedar godaan biasa," lanjut Mbah Wiryo. "Ada susuk pemikat yang bekerja pelan-pelan, bikin orang kehilangan keseimbangan, pikirannya kacau, emosinya berubah." Kemala merasa kakinya lemas. Semua dugaan buruk yang selama ini ia tahan, kini terdengar nyata dari mulut orang lain. "Perempuan itu Astuti?" tanya Kemala pelan. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya cukup memberi jawaban. "Ilmu seperti itu selalu minta tumbal, bukan selalu darah, tapi ketenangan orang lain. Rumah tangga sering jadi korban." Kemala menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia merasa marah, takut, dan sedih sekaligus. Namun di balik itu semua, ada satu perasaan yang muncul perlahan, kesadaran bahwa ia tidak bisa terus diam. "Kalau dibiarkan, suamimu akan semakin jauh, bisa rusak total," kata Mbah Wiryo.
Tapi melawan juga bukan perkara gampang. Kamu harus kuat, karena dampaknya bukan cuma ke dia, tapi ke kamu juga. Kemala mengusap wajahnya. Aku harus bagaimana, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Kamu punya dua pilihan, diam, berharap semua ini berhenti sendiri, atau bergerak menghadapi resikonya. Tapi ingat, melawan bukan berarti balas dendam. Tujuanmu harus jelas. Kemala pulang dengan langkah gontai. Jalan kampung yang biasanya terasa akrab kini terasa asing. Di rumah, Sadewo belum pulang. Kemala duduk sendiri di ruang tengah, memikirkan kata-kata Mbah Wiryo. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Jika ia diam, rumah tangganya mungkin benar-benar hancur. Jika ia melawan, ia tidak tahu seberapa besar resiko yang harus ia tanggung. Namun satu hal yang ia sadari, ia sudah terlalu lama bertahan tanpa melakukan apa-apa. Malam itu, saat Sadewo pulang, Kemala memperhatikannya dengan cara berbeda. Ia melihat tatapan kosong di mata suaminya, sikap gelisah yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Kemala tidak berkata apa-apa, tapi hatinya sudah membuat keputusan awal. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Bab ini menjadi titik balik bagi Kemala. Dari perempuan yang hanya menunggu dan menahan sakit, ia mulai melihat bahwa ada kekuatan di luar logika yang sedang bekerja. Dan untuk pertama kalinya, Kemala sadar bahwa mempertahankan rumah tangga tidak selalu berarti diam dan mengalah. Terkadang, bertahan berarti berani melangkah ke arah yang paling menakutkan. Sejak beberapa hari terakhir, Astuti mulai merasakan hal-hal yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Tubuhnya sering terasa panas dingin tanpa sebab. Kadang kepalanya pusing berat, kadang dadanya terasa sesak seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Ia sudah mencoba beristirahat, minum jamu, bahkan memeriksakan diri ke mantri desa. Tapi hasilnya selalu sama, tidak ada penyakit yang jelas. Malam hari menjadi waktu paling menakutkan bagi Astuti. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, mimpi-mimpi aneh datang bergantian. Ia sering terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi punggungnya. Dalam mimpi itu, ia merasa dikejar, ditarik, atau dipanggil oleh suara yang tidak bisa ia kenali. Kadang ia terbangun sambil berteriak, lalu menangis sendirian di dalam rumah yang sepi. Astuti mencoba menenangkan diri dengan berpikir semua itu hanya kelelahan. Namun rasa takut itu tidak hilang. Justru semakin hari semakin kuat. Ia mulai merasa tidak aman berada di rumahnya sendiri. Setiap sudut terasa gelap dan menekan. Suara air sungai di belakang rumahnya yang dulu terasa biasa, kini terdengar seperti bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di siang hari, perubahan juga mulai terlihat jelas. Pria-pria kampung yang dulu sering mencari alasan untuk lewat depan rumahnya, kini jarang terlihat. Beberapa yang kebetulan bertemu dengannya justru menunduk atau berlaru cepat. Tatapan kagum yang dulu sering ia rasakan perlahan menghilang. Astuti mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Di warung kopi, pembicaraan tentang dirinya juga mulai berbeda. Jika dulu namanya disebut dengan nada bercanda atau kagum, sekarang lebih banyak bisikan waspada. Ada yang bilang wajah Astuti terlihat pucat, ada yang bilang auranya sudah tidak seperti dulu. Astuti mendengar semua itu, meski ia berpura-pura tidak peduli. Di sisi lain, Sadewo juga mulai merasakan dampak yang tidak bisa ia jelaskan. Tubuhnya sering terasa lemas, meski tidak bekerja berat. Kepalanya sering pusing, perutnya terasa tidak nyaman, dan dadanya sering berdebar tanpa sebab. Ia mudah gelisah, sulit fokus, dan cepat emosi. Tidurnya pun tidak nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak tenang. Yang membuat Sadewo semakin tersiksa adalah pikirannya sendiri. Keinginannya untuk menemui Astuti masih ada, tapi tidak lagi memberi rasa nyaman seperti sebelumnya. Setiap kali ia berada di dekat rumah Astuti, ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Seolah ada tekanan yang membuatnya ingin pergi, tapi juga menahannya untuk tetap tinggal. Sadewo mulai merasa takut pada dirinya sendiri. Ia merasa tidak lagi memegang kendali atas pikiran dan perasaannya. Ada dorongan kuat yang datang dan pergi tanpa bisa ia atur. Ia marah pada hal-hal kecil, lalu menyesal setelahnya. Di rumah, ia semakin jarang berbicara.
Kemala memperhatikan perubahan itu dengan cemas, tapi kali ini ia memilih lebih banyak diam dan mengamati. Astuti pun mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak berjalan sesuai harapannya lagi. Ia kembali membuka benda-benda yang selama ini ia simpan rapi. Saat ritual malam dijalankan, tubuhnya justru semakin lemah. Kepalanya berdenyut, napasnya berat. Ia merasa ada sesuatu yang menuntut lebih dari sekedar doa dan keyakinan. Dalam salah satu malam yang penuh ketakutan, Astuti mendengar suara dalam mimpinya yang jelas berbeda dari sebelumnya. Suara itu tidak lagi membujuk, tapi menekan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ilmu yang ia gunakan meminta bayaran. Astuti tahu tidak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Semua yang ia dapatkan selama ini, perhatian, pesona, dan kekaguman, ternyata memiliki harga yang harus dibayar. Bayaran itu bukan harta, tapi ketenangan hidup. Dan bayaran itu mulai ditagih. Sementara itu, Sadewo semakin terpuruk. Ia mulai menghindari rumah Astuti, bukan karena sadar sepenuhnya, tapi karena tubuh dan pikirannya menolak. Namun menjauh tidak serta-merta membuatnya membaik. Justru rasa gelisah semakin menjadi. Ia sering merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Bayangan Kemala yang diam dan terluka sering muncul di pikirannya, membuat dadanya terasa sesak. Kemala melihat suaminya semakin tidak stabil. Ia tidak lagi marah seperti sebelumnya, tapi tampak lelah dan kosong. Kadang Sadewo memegangi kepalanya sendiri, kadang hanya duduk berterenung berjam-jam. Kemala ingin bertanya, tapi memilih menunggu waktu yang tepat. Ia tahu sesuatu sedang menuju titik balik. Warga kampung mulai merasakan suasana yang berubah. Astuti jarang keluar rumah. Lampu rumahnya sering mati lebih awal. Sungai di belakang rumahnya terasa semakin sepi. Orang-orang mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Astuti akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi mengendalikan keadaan. Ilmu yang ia gunakan sudah melampaui batas. Ia merasa dikejar oleh konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Setiap malam, rasa takut semakin menekan, membuatnya sadar bahwa keputusan masa lalunya kini menuntut tanggung jawab. Bab ini menjadi titik balik bagi semua tokoh. Astuti mulai merasakan akibat dari pilihannya. Sadewo semakin hancur oleh pengaruh yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan Kemala, meski belum bertindak, kini tahu bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Dalam dunia yang ia masuki tanpa sadar, hukum sebab akibat mulai bekerja. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari dari bayaran yang telah ditentukan. Kesadaran Sadewo datang bukan dalam bentuk pencerahan yang tiba-tiba, tapi lewat rasa sakit yang terus menekan tanpa henti. Suatu pagi, tubuhnya terasa sangat lemah. Ia bangun dengan kepala berat, pandangan berkunang, dan dada sesak seperti ada beban besar menindih. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya gemetar. Untuk pertama kalinya, Sadewo merasa benar-benar takut pada kondisi dirinya sendiri. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba mengingat apa yang telah ia lakukan beberapa bulan terakhir. Setiap potongan ingatan datang dengan rasa tidak nyaman. Sikapnya pada Kemala, kata-kata kasarnya, kebiasaannya mendatangi Astuti, semua terasa asing. Sadewo sadar banyak tindakannya tidak lagi ia kendalikan sepenuhnya. Hari itu, Sadewo tidak berangkat kerja. Ia hanya duduk diam di rumah, memandangi dinding, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kemala memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat wajah suaminya yang pucat, matanya cekung, dan tubuhnya yang terlihat rapuh. Kemala tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Akhirnya Sadewo membuka suara. Dengan nada lemah, ia berkata bahwa pikirannya sering terasa bukan miliknya sendiri. Ada dorongan yang memaksa, perasaan yang datang tanpa sebab, dan emosi yang sulit ia kendalikan. Ia mengaku sering merasa seperti ditarik ke satu arah, meski bagian dirinya yang lain menolak. Kemala mendengarkan tanpa menyelah.
Hatinya campur aduk antara sedih, marah, dan lega. Untuk pertama kalinya, Sadewo mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Kemala lalu menceritakan apa yang ia dengar dari warga dan apa yang ia dapatkan dari Mbah Wiryo. Sadewo terdiam lama setelah mendengarnya. "Jadi, selama ini aku bukan sepenuhnya diriku sendiri," gumam Sadewo pelan. Kesimpulan itu menghantamnya keras. Rasa bersalah langsung muncul, disusul penyesalan yang dalam. Ia menunduk, memegangi kepalanya, dan nafasnya terengah. Kemala melihat suaminya seperti orang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Dengan sisa keberanian yang ada, Kemala mengajak Sadewo menemui Mbah Wiryo. Mereka berangkat sore hari, berjalan dalam diam. Di rumah tua itu, Mbah Wiryo menyambut mereka dengan wajah serius. Setelah melihat kondisi Sadewo, ia langsung tahu bahwa pengaruh itu sudah mengakar cukup dalam. "Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama," kata Mbah Wiryo tegas. "Sumbernya harus dihadapi langsung." Nama Astuti disebut tanpa ragu. Malam itu juga, dengan pendampingan Mbah Wiryo, mereka mendatangi rumah Astuti. Lampu rumah itu menyala redup. Astuti membuka pintu dengan wajah terkejut saat melihat Kemala dan Sadewo berdiri di depannya bersama Mbah Wiryo. Sekilas, Astuti terlihat jauh lebih kurus dan pucat dari terakhir kali terlihat. Astuti berusaha menutup pintu, tapi Mbah Wiryo berbicara dengan suara tenang namun tegas. Ia meminta Astuti jujur dan berhenti bersembunyi. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Astuti akhirnya mengalah dan mempersilahkan mereka masuk. Di dalam rumah, suasananya berat. Mbah Wiryo meminta Astuti menunjukkan apa yang ia sembunyikan. Awalnya Astuti menolak, menangis, dan menyangkal. Namun tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat, nafasnya tersengal, dan kakinya tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Dalam keadaan terdesak, Astuti akhirnya membuka lemari kecil di sudut rumah. Di dalamnya tersimpan beberapa benda yang tidak biasa. Mbah Wiryo langsung tahu bahwa itulah pusat pengikat yang selama ini bekerja. Astuti menangis keras, mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku menggunakan jalan itu karena merasa hidupnya selalu kalah. Ia tidak ingin sendiri, tidak ingin dianggap remeh. Kemala menatap Astuti dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Tidak ada makian, tidak ada teriakan. Ia hanya berkata bahwa apa yang Astuti lakukan telah merusak rumah tangga orang lain dan menghancurkan banyak perasaan. Kemala datang bukan untuk membalas, tapi untuk menghentikan semua ini. Proses pelepasan tidak berjalan mudah. Mbah Wiryo memperingatkan sejak awal bahwa apa yang sudah dipasang tidak akan pergi tanpa perlawanan. Astuti harus menerima konsekuensinya. Saat ritual dimulai, Astuti menjerit kesakitan, tubuhnya menggeliat, wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir deras. Ia merasakan sakit yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sadewo ikut merasakan dampaknya. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak dan ia hampir terjatuh. Kemala memegangi suaminya, memastikan Sadewo tetap sadar. Perlahan, dorongan aneh yang selama ini menekan Sadewo mulai melemah. Ia merasakan kepalanya lebih ringan meski tubuhnya masih lemas. Astuti akhirnya terdiam. Tangisnya berubah menjadi isakan pelan. Wajahnya tampak kosong, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting. Mbah Wiryo menutup proses itu dengan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa Astuti tidak boleh mengulangi perbuatannya karena dampaknya jauh lebih berat jika ia melanggar lagi. Malam itu, kebenaran benar-benar terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Sadewo menyadari sepenuhnya bahwa selama ini ia berada di bawah pengaruh kekuatan asing. Astuti harus menerima akibat dari jalan yang ia pilih. Dan Kemala, berdiri di tengah semua itu, membuktikan bahwa keberanian tidak selalu datang dengan amarah. Bab ini menjadi puncak dari semua ketegangan yang terbangun sejak awal. Rahasia terbongkar, topeng runtuh, dan semua pihak harus menghadapi kenyataan yang tidak lagi bisa dihindari.
Setelah malam itu, tidak ada yang akan kembali sama. Namun setidaknya, kebenaran sudah berdiri di tempatnya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan suasana yang jauh berbeda. Kampung yang biasanya ramai obrolan, kini terasa lebih hati-hati. Orang-orang seperti belajar menahan komentar meski rasa penasaran masih ada. Nama Astuti tidak lagi disebut dengan nada kagum. Sekarang, jika terdengar, lebih sering diiringi helaan napas dan gelengan kepala. Astuti berubah drastis. Pesona yang dulu membuat orang menoleh kini benar-benar hilang. Wajahnya tampak kusam, tubuhnya kurus, dan matanya sering terlihat kosong. Ia jarang keluar rumah. Jika terpaksa ke warung atau ke pasar, langkahnya cepat, kepalanya tertunduk. Tidak ada lagi senyum yang dulu mudah terbit. Warga pun menjaga jarak, bukan dengan kasar, tapi dengan dingin yang terasa jelas. Beberapa tetangga sebenarnya merasa iba, tapi apa yang terjadi sudah terlanjur meninggalkan bekas. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Astuti menjalani hari-harinya dalam kesepian. Penyesalan datang bertubi-tubi, terutama saat malam tiba. Ia sering terjaga, menatap langit-langit rumah, memikirkan pilihan hidup yang telah ia ambil. Kini ia tahu, perhatian yang dulu ia dapatkan hanyalah semu dan berbayar mahal. Di sisi lain, Sadewo juga menjalani masa yang tidak mudah. Tubuhnya perlahan membaik, pikirannya mulai jernih, tapi rasa bersalah tidak pergi begitu saja. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada sikapnya yang dulu. Setiap kali melihat Kemala, dadanya terasa sesak. Ia sadar, permintaan maaf saja tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Sadewo berusaha berubah. Ia mulai pulang tepat waktu, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, dan berusaha membuka obrolan dengan Kemala. Ia juga berhenti bawa ponsel kemana-mana seperti dulu. Namun semua usaha itu terasa kaku. Ada jarak yang tidak bisa langsung ditutup hanya dengan niat baik. Kemala melihat perubahan itu. Ia tidak menutup mata dan tidak menutup hati sepenuhnya. Namun ia juga tidak memaksakan dirinya untuk kembali seperti dulu. Luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan cepat. Kepercayaan yang retak tidak bisa disambung hanya dengan janji. Beberapa kali Sadewo mencoba membicarakan masa depan mereka. Ia meminta kesempatan, meminta waktu, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Kemala mendengarkan, tapi jawabannya selalu tenang dan singkat. Ia tidak marah, tidak juga menangis. Justru sikap itulah yang membuat Sadewo semakin sadar betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Kemala kini lebih banyak merenung. Ia memikirkan hidupnya, pernikahannya, dan dirinya sendiri. Selama ini ia terlalu sering mengalah dan menyalahkan diri sendiri. Kini ia belajar melihat semuanya dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa mempertahankan rumah tangga tidak selalu berarti mengorbankan harga diri. Setelah banyak pertimbangan, Kemala akhirnya menyampaikan keputusannya. Ia tidak berbicara dengan emosi. Suaranya datar tapi tegas. Ia mengatakan bahwa ia butuh jarak, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tidak menutup kemungkinan apapun di masa depan, tapi untuk sekarang, ia memilih fokus pada ketenangan batinnya. Sadewo menerima keputusan itu dengan berat. Ia ingin menahan, tapi tahu ia tidak punya hak memaksa. Ia hanya bisa menunduk dan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan yang sesungguhnya. Kemala memutuskan kembali ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Ia meninggalkan rumah itu tanpa keributan, tanpa drama. Ia hanya membawa barang seperlunya. Di matanya tidak ada kebencian, hanya kelelahan yang panjang. Warga kampung melihat kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang berani menghakimi, karena banyak yang tahu apa yang telah ia lalui. Sadewo kini tinggal sendiri. Rumah terasa sepi. Tidak ada suara langkah Kemala di pagi hari. Tidak ada bau masakan sederhana yang dulu selalu ia anggap biasa. Kesunyian itu menjadi pengingat yang paling keras. Ia belajar hidup dengan penyesalan dan berusaha menata dirinya kembali dari nol. Astuti di sisi lain akhirnya memutuskan pindah dari kampung itu. Tidak ada perpisahan, tidak ada salam. Ia pergi di pagi buta dengan barang seadanya. Beberapa orang melihat, tapi memilih diam. Kepergiannya tidak disambut, juga tidak dirayakan. Ia meninggalkan kampung dengan beban yang akan ia bawa kemanapun ia melangkah. Waktu berjalan, luka tidak sepenuhnya hilang,
tapi kehidupan tetap menuntut untuk dilanjutkan. Kemala mulai menemukan kembali dirinya. Ia lebih tenang, lebih tegas, dan tidak lagi mudah menyalahkan diri sendiri. Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egois. Sadewo terus berusaha memperbaiki hidupnya. Ia tahu hasil dari usahanya mungkin tidak sesuai harapan, namun ia tetap melangkah karena itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan meski tidak ada jaminan akan dimaafkan. Kisah ini tidak berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Rumah tangga tidak selalu kembali utuh. Namun satu hal menjadi jelas, kebenaran akhirnya menang. Pilihan hidup, baik atau buruk, selalu membawa akibat. Dan setiap orang harus bertanggung jawab atas jalan yang ia pilih tanpa bisa lari dari konsekuensinya. Beberapa tahun berlalu sejak semua kejadian itu. Kampung yang dulu sempat ramai oleh bisik-bisik dan kecurigaan, kini kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Aktivitas warga berjalan normal. Obrolan di warung kembali soal harga pupuk, cuaca, dan hasil panen. Seolah-olah kisah kelam itu perlahan ditelan waktu. Nama Astuti masih sesekali disebut, tapi bukan lagi sebagai pusat perhatian. Ia hanya menjadi cerita peringatan. Dibicarakan pelan, biasanya ketika orang-orang mengingatkan satu sama lain agar tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hidup Astuti sekarang. Yang jelas, kepergiannya meninggalkan bekas yang cukup dalam bagi orang-orang yang pernah terlibat langsung. Sadewo masih tinggal di kampung itu. Secara fisik, hidupnya terlihat normal. Ia bekerja, bergaul seperlunya, dan tidak pernah membuat masalah lagi. Namun, di dalam dirinya, rasa bersalah tetap ada. Penyesalan tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Setiap kali ia mengingat masa lalu, ada perasaan sesak yang muncul. Ia sadar, kesalahan yang ia buat tidak bisa dihapus begitu saja. Sadewo belajar menerima bahwa tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan hasil yang ia inginkan. Ia menjalani hidup dengan lebih hati-hati, lebih tenang, dan tidak lagi mudah terbawa emosi. Ia memahami satu hal penting, kehilangan kepercayaan adalah harga paling mahal yang pernah ia bayar. Kemala menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Ia terlihat lebih tenang dan mantap. Wajahnya tidak lagi menyimpan kegelisahan yang dulu sering terlihat. Ia bekerja, bersosialisasi seperlunya, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia belajar mendengarkan dirinya sendiri. Kemala tidak pernah merasa dirinya kalah. Justru dari kejadian itulah, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia sadar bahwa mempertahankan harga diri bukan berarti membenci atau menyimpan dendam, tapi berani memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ia melangkah maju tanpa membawa amarah, hanya pelajaran. Warga kampung perlahan memahami bahwa apa yang terjadi dulu bukan sekadar gosip atau cerita sensasi. Ada akibat nyata dari pilihan-pilihan yang diambil. Banyak yang belajar dari kejadian itu, meski tidak semua mengatakannya secara langsung. Kisah ini meninggalkan beberapa pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Pesona instan yang didapat dengan cara kotor selalu menuntut harga yang mahal. Apapun yang diperoleh dengan jalan gelap, cepat atau lambat akan meminta bayaran yang lebih menyakitkan dari yang dibayangkan. Menggoda dan merusak rumah tangga orang lain tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanya bersifat sementara dan rapuh. Ilmu hitam, atau jalan pintas apapun yang melanggar batas, tidak pernah memberi keuntungan tanpa penderitaan. Selalu ada dampak yang harus ditanggung, baik cepat maupun lambat. Kesetiaan dan kejujuran adalah pondasi rumah tangga yang sesungguhnya, bukan penampilan, bukan pujian, dan bukan nafsu sesaat yang bisa menjaga sebuah hubungan tetap utuh. Dan yang paling penting, perempuan yang memilih menjaga harga dirinya adalah pemenang sejati. Bukan karena ia menang atas orang lain, tapi karena ia berani berdiri untuk dirinya sendiri. Kampung itu kini kembali tenang, namun cerita ini tetap hidup sebagai pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan tidak semua yang terlihat indah membawa kebaikan.